Ibadah kita akan dimulaikan dan tentunya saya atas nama Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Peniel Kayau mengucapkan selamat datang yang pertama kepada pembawa firman kita di sore hari ini, Kak Sam Lasut, yang akan menjadi saluran berkat kita di malam hari ini. Juga mengucapkan selamat datang kepada kita semua yang ada di dalam gedung gereja, juga kepada kita semua yang menyaksikan akan ibadah lewat live streaming dan siaran langsung lewat TV kabel. Sekali lagi saya atas nama Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Peniel Kayau mengucapkan selamat datang dan selamat kita mengikuti ibadah. Dan saat ini kita akan masuk dalam ibadah evangelisasi tingkat jemaat di sore hari ini karena atas ucapan syukur kita kepada Tuhan karena telah memberikan kita nafas kehidupan, bahkan telah memberikan kita waktu panen di hari ini bahkan sebelum-sebelumnya. Untuk itu kita akan mensyukuri lewat ibadah kita di saat ini dan menjemput kehadiran kita angkat pujian yang berkata Allah itu baik. Teman-teman yang ada di rumah, mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Yang sementara gabung diundang kita untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian Allah itu baik sambil bersukacita, sambil tepuk tangan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. mari masih tetap berdiri. Mari kita akan sekali lagi memuji Tuhan dalam persiapan pada saat ini. Kita angkat pujian, bersyukurlah, datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah
Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Shalom. Adik-adik remaja, pembina remaja yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, pada saat ini ibadah evangelisasi remaja tingkat jemaat akan kita mulai. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari masih tetap berdiri, bersama-sama kita angkat pujian yang berjudul Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Mari kita mengundang Roh Kudus hadir bersama-sama dalam peribadatan saat ini. Kita mengundang Dia untuk bersekutu bersama-sama dengan kita. Kita angkat pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal dalam bahasa Inggris. The Holy of Holies, I enter the blood of the Lamb. I enter to worship You only. I enter to honor I am. I enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship You only. I enter to honor I am. Lord, I worship You. I worship You. Lord, I worship You. I worship You. For Your name is holy, holy, Lord. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, yang kami tinggikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, di saat ini Tuhan, kami terkumpul lagi selaku Kesatuan Komisi Remaja Jemaat Gemim Peniel Kayau. Sebagai pembina remaja, adik-adik remaja, kami datang kepadamu Tuhan, di tengah-tengah kesibukan aktivitas kami di hari Minggu ini Tuhan,
di hari pengucapan syukur Kota Tomohon, kami anak-anak-Mu menyempatkan diri untuk memuji, memuliakan, beribadah kepadamu Tuhan. Engkau lihat kami Tuhan, tilik kami satu persatu, kami yang sungguh-sungguh rindu untuk datang kepadamu, menyerahkan hidup kami, menyepelehkan hal-hal lain hanya untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau melihat akan kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan ibadah pada saat ini boleh berjalan terlaksana hanya sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Ini doa kami Tuhan, bersama-sama kiranya Engkau dalam peribadatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian, pujian sejati, memuji-Mu. Lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, memuji-Mu. Memujimu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suaraku memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang mengaji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Teman-teman komisi remaja, pembina remaja, adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia biasa yang lemah, yang tak luput dari setiap kesalahan dan dosa. Sering kita lakukan hari lepas hari, menyakiti dan melawan hati Tuhan, menyakiti hati sesama kita, orang tua kita, yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di kesempatan ini, Kak mau mengajak kita semua untuk mengaku akan setiap kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh
mengakui kepada Tuhan bahwa kita adalah manusia berdosa, anak-anak Tuhan yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Dalam pengakuan dosa, mari kita angkat pujian berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tersungkur kami Tuhan di hadapan-Mu, kami anak-anak-Mu, kami selaku komisi remaja, pembina remaja, adik-adik remaja. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia biasa, manusia yang lemah, yang dalam keseharian hidup kami ketika kami bergaul, menjalankan kehidupan kami hari lepas hari, kami tak luput dari setiap kesalahan dan dosa. Kami sering menyakiti hati-Mu Tuhan, menyakiti hati orang-orang yang ada di dekat kami. Kami egois Tuhan, kami hanya mau mementingkan akan diri kami sendiri. Kami tidak memprioritaskan mana yang menjadi kepentingan bersama. Maafkan kami Tuhan, ampuni kami atas setiap kesalahan dan dosa kami. Dan biar kiranya Tuhan, Engkau yang selalu mau mengajarkan kepada kami ya Tuhan, agar ketika kami sungguh-sungguh mengakui akan setiap salah, dosa, pelanggaran kepadamu, kami tidak lagi melakukannya. Ya Tuhan, Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan sorga, biar kiranya Tuhan, Engkau yang akan melayakkan kami, menguduskan kami, agar kami dapat layak untuk membaca, mendengar, dan merenungkan akan sabda berita firman-Mu. Kehendak Tuhan yang hadir, yang terjadi, bukan kehendak kami manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dalam Nehemia 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Nehemia 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum membaca firman Tuhan, kita angkat pujian, firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi
Sekali lagi bahwa pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang diambil dalam Nehemia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-20. Kak akan membacakannya untuk kita semua. Nehemia 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Begini bunyi firman Tuhan. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pembuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian firman. Sebelum khotbah, kita dengarkan puji-pujian kepada tim banners dan rebana juga singers untuk membawakan pujian. Dipersilakan.
atas rencanamu masa depan. Bagai Bapa yang baik, pernah meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, akan pernah melupakanku. Ku kan kembali dan bersuka padamu, oh Yesus, dan ku minum airmu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Diucapkan terima kasih untuk pujiannya. Baiklah, pada saat ini kita akan merenungkan bacaan firman yang telah kita baca dalam Nehemia 2 ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-20. Dan untuk tema renungan, Kak beri tema belajar dari seorang Nehemia. Shalom, damai di hati. Teman-teman Komisi Remaja, Pembina Remaja, dan adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berpengucapan syukur. Teman-teman pembina dan adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita yang hadir di rumah gereja, kita yang sedang dan sementara mengikuti ibadah, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Di tengah kesibukan aktivitas kita yang mungkin padat pada saat ini, di hari Minggu ini, di hari pengucapan syukur Kota Tomohon ini, kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kita memilih untuk datang di rumah gereja. Kita memilih untuk duduk, untuk diam, mengikuti ibadah siaran langsung di rumah masing-masing. Kita memilih untuk berpartisipasi dalam pelayanan ibadah pada saat ini. Entah kita yang menjadi banners, pemain musik, singers, maupun rebana, maupun yang sedang menyiarkan siaran langsung ibadah pada saat ini. Sesungguhnya itu adalah keinginan Tuhan yang harus kita lakukan. Mengapa? Karena kita disebut anak Tuhan. Berarti kita harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi Kak mau mengatakan kepada kita, kita harus mengucap syukur. Kita harus berterima kasih, asal jangan sombong. Jangan karena torang ada saat ini di rumah gereja, mengikuti ibadah, duduk, mengikuti siaran langsung, kita menjadi seperti orang yang mungkin satu langkah lebih awal mengenal Tuhan. Kita sama di mata Tuhan. Namun yang membedakan kita, yaitu bagaimana sifat kita kepada Tuhan. Bagaimana cara kita merespon siapa itu Tuhan kita, siapa itu Allah kita. Apakah kita memilih disebut sebagai anak Tuhan dan dekat kepada Tuhan, atau hanya disebut sebagai anak Tuhan saja dan memprioritaskan hal-hal duniawi lainnya. Nah, teman-teman pembina remaja dan adik-adik remaja yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pada saat ini dalam kitab Nehemia 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-20, ada suatu hal yang harus kita pelajari dan kita teladani dari seorang yang bernama Nehemia. Nehemia ini merupakan
seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang memprioritaskan dan mengutamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Kitab Nehemia juga menjelaskan dan memberitahukan kepada kita semua bahwa Nehemia ini adalah orang yang dapat dipercaya. Bahkan Nehemia merupakan seorang atau pekerjaannya pada waktu itu sebagai pencicip minuman yang akan diberikan kepada raja. Ini merupakan suatu tugas atau kewenangan yang diberikan kepada Nehemia yang tidak gampang. Karena kalau terjadi sesuatu kepada raja, dia yang akan disalahkan. Namun semuanya itu, segala hal itu dapat dia jalani dengan sukacita karena dia memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam bacaan pada saat ini juga Nehemia diberitahu oleh Hanani, salah seorang saudaranya, bahwa orang-orang Yahudi yang tetap tinggal di Yerusalem mengalami kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok-tembok Yerusalem terbongkar dan gerbangnya pun telah terbakar. Kabar buruk juga yang dibawa oleh Hanani membuat Nehemia begitu berduka atas keadaan bangsanya. Respon pertama yang dilakukan oleh Nehemia setelah mendengar hal ini adalah dengan berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Nah, yang perlu kita garis bawahi yaitu Nehemia ketika mendengar suatu hal terjadi atas bangsanya, sesuatu hal terjadi atas dirinya, respon pertama yaitu berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Nah, hal inilah yang perlu kita contohi dan teladani sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Kristus. Yaitu ketika kita mendapati suatu hal yang mengganjal dalam hati pikiran kita, suatu persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, respon pertama kepada Tuhan, respon pertama yang harus kita lakukan yaitu berdoa. Berdoa meminta kepada Tuhan, menunjukkan jalan yang terbaik kepada Tuhan. Memang kadangkala atau banyak kali nyandak saat itu juga orang langsung mau dapat itu jawaban. Namun Tuhan memberikan kepada kita hikmat agar kita tidak salah melangkah. Nah, di saat ini yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika kita mengalami suatu persoalan, Tuhan yang torang lebih dulu curhat akang. Tuhan yang torang lebih dulu bilang akang. Namun, Kak juga menyadari, kita semua menyadari, kita sebagai manusia biasa, manusia daging, manusia yang lemah. Kebanyakan daripada kita ketika mendapati suatu persoalan hidup, respon pertama kita yaitu curhat pat orang pe tamang dekat, curhat pat orang pe siapa? Pe pacar, ada juga pa mama, pa papa, pa penatua. Bahkan kebanyakan di antara kita ketika mengalami persoalan atau mendapati sebuah keganjalan, persoalan hidup, pertama curhat akang, status WhatsApp, status Instagram, status Facebook, Twitter kalau dia pakai Twitter. Satu kampung so tahu, sama orang yang batamang dengan orang so tahu apa yang menjadi kegelisahan pada orang pe diri. Orang tidak memprioritaskan Tuhan. Sebagai anak terang, sekali lagi Kak mau mengatakan kepada kita, prioritaskan Tuhan dalam setiap
aktivitas pekerjaan kita setiap hari. Apapun itu, ketika kita mengalami masalah, bilang Pak Tuhan pertama. Baru torang bilang Pak yang tadi-tadi. Kalau mungkin menurut Kak, pendapat Kak, memang torang memiliki hak dan kewajiban sebagai orang percaya, sebagai orang yang hidup di dunia ini, sebagai masyarakat yang diakui sebagai masyarakat Indonesia, orang memiliki hak dan kewajiban. Ketika orang mengalami masalah, mungkin orang langsung status di WA, Facebook, atau lain sebagainya. Itu orang hak. Namun, hal itu menurut Kak, terserah di antara orang mau berpendapat apa, namun menurut Kak, ketika orang mengalami hal-hal seperti itu, lebih baik menjadi konsumsi pribadi. Karena ada Tuhan yang orang boleh tanya akang, orang boleh curhat akang. Nggak perlu orang lain mau tahu apa yang menjadi orang pergumulan. Bawa dalam doa kalau boleh, pergi ke pendeta, suruh berdoa pendeta, minta pencerahan, supaya orang lebih kusyuk dan mampu mencari jalan keluar ketika orang menghadapi suatu persoalan. Jangan langsung status WA, Facebook, Instagram, Twitter, orang-orang so tahu. Banyak kali yang berstatus begitu, dorang cuma mau bully, bukan mau kasih solusi, jalan keluar. Jadi sekali lagi ketika orang mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan pun menjanjikan ketika orang memprioritaskan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang orang minta dengan sungguh-sungguh tentunya pasti akan mendapat jawaban. Pasti akan mendapat jalan keluar. Asalkan orang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Jika kuasa doa orang rasa belum mampu menjawab orang pergumulan hidup, berpuasa. Sambil berpuasa, orang berdoa. Kak sendiri telah mengalami dan banyak kali merasakan kuasa yang besar dari apa yang Kak katakan tadi. Ketika orang memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupan, berdoa dan berpuasa, ada hal-hal besar yang akan terjadi. Yang orang harapkan misalkan DP kalau mau dinominalkan DP orang harapkan 8, Tuhan mau kasih pada orang 10. Lebih dari yang orang minta. Tuhan memberikan segala sesuatu pada orang itu selalu indah pada waktunya. Cukup, tidak berlebihan, tidak berkekurangan. Di luar akal sehat kita. Apa yang tak pernah kita pikirkan, apa yang orang pemata tak pernah lihat, Tuhan sesungguhnya telah sediakan kepada orang. Nah, kita sebagai pembina remaja, adik-adik remaja yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menjawab dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sama Kak bilang tadi, jadikan Tuhan nomor 1. Jangan ada yang 02, 03, atau Tuhan yang menjadi 02 dalam kehidupan kita. Tak jarang di antara kita, pada saat ini mungkin yang nyanda iko ibadah, dorang lebih memprioritaskan akan pertemanan mereka, hobi mereka, pacar mereka, atau apapun itu. Kita bersyukur kita ada di rumah gereja pada saat ini. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah hari raya pengucapan syukur Kota Tomohon, kita ada di rumah gereja. Kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang menghambat akan kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan, itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Tuhan tidak mau Tuhan menjadi 02. Yang diprioritaskan adalah teman kita, pacar kita, sahabat kita, organisasi kita, pekerjaan kita. Jadi sekali lagi, prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Agar nantinya seperti Nehemia, ketika dia memprioritaskan Tuhan, selalu
bergumul ketika mendapat suatu pencobaan, masalah, dia selalu berdoa dan berpuasa, dan pasti Tuhan akan memberikan jawaban atas kehidupannya. Begitupun kita, walaupun masih remaja, saat ini kita juga sebagai pembina, kita harus meneladani Nehemia, menjadikan Tuhan prioritas dalam kehidupan kita. Kak percaya dan kita semua percaya bahwa apa yang kita dambakan, kita impikan pasti akan dikabulkan dan dijawab oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Pada saat ini kita akan merespon bacaan firman dan perenungan dengan memberikan persembahan syukur. Berilah yang terbaik kepada Tuhan yang ada pada kita, berilah dengan sukacita. Sambil memberi, kita melakukan bersama-sama rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kepadamu Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Sungguh Tuhan, kami sangat mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, Engkau tetap setia Tuhan. Di hari Minggu ini ya Tuhan, dalam hari raya pengucapan syukur Kota Tomohon, kami tetap terkumpul di tempat ini selaku pembina dan adik-adik remaja, baik yang ada di rumah gereja maupun di rumah masing-masing. Kami menyadari Tuhan bahwa betapa pentingnya ketika kami memprioritaskan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami ingin selalu berada dalam kekudusan-Mu Tuhan. Ketika kami berada dalam peribadatan-peribadatan, ketika kami memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu, dan merupakan kewajiban kami untuk selalu setia kepadamu Tuhan. Biar kiranya Tuhan,
Engkau tetap memberikan kami hati yang tulus, ikhlas, setia untuk tetap bersama denganmu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, seperti Nehemia memprioritaskan Engkau dalam kehidupannya, membawa setiap pergumulan hidupnya dalam doa maupun berpuasa. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang tetap terus mengajarkan kepada kami. Biar kiranya kami dapat meneladani akan sifat hidup, sikap hidup dari seorang Nehemia. Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan sorga, sebagai wujud respon kami terhadap bacaan firman pada saat ini, kami telah memberikan persembahan syukur. Biar kiranya Tuhan seperti dalam lagu tadi, dalam pujian tadi, biar kiranya kami dapat sungguh-sungguh membawakan kehidupan kami ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Pakai dan berkati kami Tuhan selalu dalam setiap aktivitas, tugas, tanggung jawab kami hari lepas hari. Allah Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan sorga, di kesempatan yang indah ini Tuhan dalam peribadatan pada saat ini, berdoa kami ya Tuhan untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai di kelurahan kami tercinta. Berkati mereka ya Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kemampuan Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan sebagai orang yang Engkau percayakan untuk memimpin akan bangsa dan negara kami, memimpin akan bala rakyat, mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Allah Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan sorga, di kesempatan yang indah ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk keorganisasian akan Kompelka Remaja Jemaat Gemim Peniel Kayau. Berkati kami Tuhan, mulai dari Penatua, Komisi Kerja, para pembina, UPK Rayon, sampai kami para anggota remaja. Biar ya Tuhan, kami selalu bersinergi, melakukan, menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dengan tidak bersungut-sungut, dengan penuh sukacita, tidak mengharapkan dan mendambakan akan imbalan. Namun ya Tuhan, Engkau tetap pilih kami, lihat kami ya Tuhan, kami yang sungguh-sungguh setia beribadah melayani kepadamu Tuhan. Berkati akan kehidupan kami, hari lepas hari maupun keluarga kami. Berdoa kami juga ya Tuhan untuk teman-teman kami, para pembina remaja, adik-adik remaja yang mungkin pada saat ini mereka tidak mengikuti ibadah karena ada kesibukan, atau para teman-teman kami, para pembina remaja, adik-adik remaja yang pada saat ini dengan sengaja tidak mengikuti akan ibadah ini karena memprioritaskan hal-hal lain. Engkau tilik mereka ya Tuhan, Engkau jamah mereka ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan mereka dapat menemukan pencerahan dan mengerti bahwa Engkaulah prioritas dalam kehidupan. Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan sorga, di kesempatan ini Tuhan pun kami mau berdoa Tuhan untuk semua orang yang terlibat dalam peribadatan pada saat ini, semua orang yang sungguh-sungguh memberikan diri mereka, memprioritaskan Engkau Tuhan, melayani-Mu Tuhan, para pemain banner, singers, pemain rebana, keyboardis, bahkan kakak-kakak pembina yang dengan tulus hati mau memberikan hidup mereka untuk menyiarkan langsung ibadah ini, bahkan owner TV kabel Tuhan, Engkau berkati kami semua Tuhan, berkati akan kehidupan kami hari lepas hari. Allah Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan sorga, di kesempatan yang indah ini Tuhan, tak lupa kami berdoa ya Tuhan, pun untuk setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami, bangsa dan negara kami, pergumulan yang mendunia ya Tuhan, di saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kami beraktivitas seperti biasa, di tengah-tengah pandemi COVID-19, mari kiranya Tuhan Engkau tetap memberkati kami. Kesehatan, kekuatan, kemampuan Engkau tetap berikan kepada kami. Kami yang selalu mematuhi dan mentaati akan setiap peraturan, Engkau lihat kami Tuhan, Engkau juga akan memberkati semua tenaga medis ya Tuhan, para garda terdepan yang memberikan kehidupan mereka, totalitas kehidupan mereka,
untuk melayani. Engkau lihat mereka Tuhan, berkati mereka, berkati akan kehidupan keluarga mereka. Cukupkan semuanya Tuhan, apa yang mereka butuhkan, Engkau kiranya yang akan memberikan kepada mereka. Pun Tuhan, untuk semua orang, siapapun mereka ya Tuhan, yang telah terkonfirmasi positif COVID-19, Engkau kiranya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan yang ilahi, penghiburan kepada mereka, biar kiranya mereka tetap percaya Tuhan, bahwa kesembuhan yang ilahi hanya berasal daripadamu Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau menjauhkan kami dari setiap penyakit, virus apapun itu yang dapat terserang dalam tubuh kami. Engkau berkati kami ya Tuhan dengan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan hari lepas hari. Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan sorga, masih banyak yang ingin kami pinta kepadamu Tuhan, namun Tuhan menurut kelemahan hati pikiran kami tidak dapat menuturkan satu demi satu. Mohon ampun Tuhan akan setiap salah, dosa, pelanggaran yang sering dan selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kehendak Tuhan yang terjadi kepada kami bukan kehendak kami manusia. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh yang telah mengajar gereja-Mu berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah pada saat ini. Kak jemput kita semua untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah pada saat ini dengan melakukan bersama-sama Give Thanks. Mari kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkat penyertaan tuntunan kasih-Mu, ibadah pada saat ini dapat berjalan terlaksana dengan segala baiknya. Dan kiranya Tuhan, damai, kasih dan sukacita yang berasal daripada-Mu, berkat yang melimpah daripada-Mu, dapat memberkati kita semua, keorganisasian Remaja Jemaat Gemim Peniel Kayau, kami semua ya Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah evangelisasi remaja tingkat jemaat pada saat ini telah selesai dilaksanakan. Shalom, damai di hati dikembalikan kepada
MC. Baiklah, kita telah mengikuti akan ibadah evangelisasi remaja tingkat jemaat di sore hari ini, dan ibadah kita boleh terjalan dengan baik. Saya atas nama komisi mengucapkan terima kasih kepada khadim kita di saat ini yang boleh menjadi saluran berkat kita di saat ini. Dan saat ini kita masuk pada acara yang selanjutnya, yaitu ruang organisasi. Dan untuk ruang organisasi akan disampaikan oleh Kak Pinkan Monika. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk ucapan terima kasih yang pertama atas nama Komisi Remaja Jemaat Gemim Peniel Kayau mengucapkan terima kasih yang pertama kepada pemimpin ibadah kita di sore hari ini, Kak Samlatsut. Tuhan Yesus pasti memberkati. Ucapan terima kasih yang kedua kepada teman-teman anggota tim doa yang di dalamnya ada tim banners, tim rebana, diucapkan banyak terima kasih. Ada juga Kak Menix Monika yang telah menjadi keyboardis bersama singers, diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih selanjutnya disampaikan kepada tim multimedia di sore hari ini. Ada Penatua Medi Monika, ada Kak Deril, ada Kak Chandra Wongkar, diucapkan terima kasih. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada owner TV Kabel Kayau, keluarga Alexander Sekek Paat, diucapkan terima kasih bersama kru. Tuhan Yesus pasti memberkati. Untuk penyampaian ibadah evangelisasi remaja tingkat rayon seperti biasa dilaksanakan pada hari Rabu setelah ibadah WKI dan PKB. Dan untuk pemimpin ibadah akan disampaikan kembali. Dan untuk penyampaian selanjutnya disampaikan kepada teman-teman komisi rayon ataupun adik-adik remaja yang telah ditugaskan untuk menjemput persembahan di rumah adik-adik remaja dan teman-teman pembina agar supaya dapat dikumpulkan di gedung gereja dan akan ditunggu sampai jam 7 malam. Sekian penyampaian, terima kasih, sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.